Bismillah. Halo, selamat pagi. Sampai apa berjumpa dan semuanya yang muslim dan non-muslim. Aku selalu mendoakan kebaikan untuk kita semua ya, agar menjadi Indonesia yang gemilang, Indonesia yang gemilang, Indonesia yang cemerlang, dari mulai generasi muda sampai yang udah apa ya, yang udah usia yang produktif atau enggak produktif juga berkarya gitulah demi kemajuan bersama, terutama generasi muda ya. Halo semuanya, anak-anak aku tersayang semuanya, yang masih SD, yang SMP, SMA, yang mahasiswa, semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Itulah doa dari semua ibu di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, ya kan? Benar ibu-ibu semuanya, yang muslim, yang non muslim juga menginginkan semua generasi muda, anak-anak mereka tercinta dalam keadaan sehat walafiat maksudnya. Terus terwujud semua cita-citanya ya. Pagi ini nih aku masih menyimpan rapih nih, jadi aku mengajarkan kepada ya, sama-sama belajarlah kepada para mahasiswa agar telaten dalam apa ya, kalau kita mah menyimpan suatu barang nih, terutama barang-barang yang berhubungan dengan urusan tugas ya, tugas. Jadi di sini nih, ini adalah ID card, namanya ID card. Ibu rumah tangga juga punya ID card lah, prima tuh. PT Pertamina Medika. Pertamina dulu kan masih BUMN tuh nama aku. Tuh aku juga punya ID card H00056. Gitu. Ini aku berfoto untuk ID card ini digodain sama teman-teman aku, akhirnya sambil senyum-senyum gitu, cabi jadinya, pipinya cabi. Dulu kan masih belum apa ya, kalau itu mah hijrah gitulah. Ini juga hijab segitiga pemirsa, jadi aku tuh nggak nyaman jadi dengan hijab model begini dulu itu, cuman kan aku jalani sesuai dengan jalan hidup aku ya. Gini, apakah sekarang begini pertanyaannya, apakah hidup aku ini karena manusia? Bukan kan? Aku harus menempuh semua jalan hidup, perjalanan hidup aku, hidup mati jodoh rezeki aku tuh di tangan Allah ya. Jadi aku tuh diciptakan sama Allah, bukan makhluk ya gitu. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan aku itu Allah ya, Allah yang menakdirkan semuanya, bertemu dengan si A, si B, si C, Allah yang menentukan semuanya gitu. Terus di sini ini ID card ini, aku bahas ID card ya. Berapa tahun ya? 20 tahun kayaknya, 19 atau 20 tahun aku masih menyimpannya dengan rapi. Apa ya, sertifikat dari itu ya, dari perusahaan. Terus apa ya, kalau ijazah mah udah jelas gitu ya. Jadi di sini aku memperlihatkan sebagai apa ya istilahnya, kenang-kenangan buat anak-anak. Terus juga mengajarkan agar kita itu benar-benar safety terhadap barang-barang. 19 tahun tuh aku masih menyimpannya, teman-teman semuanya. Halo Mbak Dini, halo Mbak Desi, halo Bu Sri. Nggak tahu ya, mereka itu selalu aku rindukan, cuma aku tidak bisa ke sana, padahal Tanjung Priok itu deket loh ya. Oke lah, kalau itu udah cukup membahas itu. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan sukses selalu. Nih, di akhir zaman ini ada yang mau manggil gini, Umi itu namanya siapa sih gitu ya. Umi Elisa katanya. Oh ya, ya udah deh, kalau mau ditambahin Elisa
sebenarnya nama aku tuh Aziz Ismawati Ahmad ya, cuman aku paling senang itu Ahmad ujungnya. Coba aku tuh kurang seneng ya nama ke Sunda-Sunda itu, kurang seneng. Aku protes ke ayah, tapi nggak protes ya. Ayah, kenapa aku suka namanya Akhir doang? Akhirnya Ahmad. Tapi kalau depan itu ke Sunda-Sundaan ya. Aku ini seorang anak yang rewel kepada ayah tuh. Jadi ayah kan ngasih nama Ahmad, katanya belakangnya Ahmad gitu ya. Tapi di akhir zaman ini ada yang nambahin Elisa gitu. Seperti Sister Fenty manggil aku tuh, itu apa ya namanya, Else, dia ini sendiri apa ya, panggilan khusus buat aku. Kalau di akhir zaman ini ada si ibu yang manggil aku, ini barang punya Bu Elisa, katanya begitu. Jadinya apa ya, disyukurilah dengan panggilan panggilan seperti itu. Yang paling seneng itu panggilan dari para itu ya, pramugari itu, Mrs. Iya, Mrs. kan kayak seperti apa ya, seneng aja karena kita tuh apa ya, rasa syukur ya, rasa syukur dalam hati gitu, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan gitu dengan perjalanan hidup aku ya, dengan semua panggilan, macam-macam panggilan. Jadi ketika di pesawat aku dipanggil waktu umroh ya, Mrs. ya. Ketika di Arab Saudi, para pedagang semuanya setelah selesai tawaf ya, pokoknya setelah menyelesaikan rukun itu ya, umroh, hajah itu doang rasanya luar biasa, itu panggilan tuh luar biasa. Tapi selebihnya mah aku mengikrarkan dalam hati itu, jangan ya, kalau ke tanah air mah biasa saja karena dikhawatirkan ria, itulah intinya. Akhirnya ini dipanggil Bu Haji, Pak Haji gitu lah intinya. Kan Nabi Muhammad juga enggak Haji Muhammad kan ya, biasa aja. Kalau menurut aku tuh itu mah apa ya, kalau itu mah apa yang terpenting mah dalam hati ya, niat kita datang ke sana membawa kebaikan dari sikap, perilaku, dan perubahan gitu. Perubahan setidaknya ada salah satu yang berubah gitu, jangan sampai pulang begitu lagi, betul tidak. Tapi kalau ada dari apa ya, salah satu sifat kita yang kurang, masih belum ada sedikit kurang berubah, itu namanya juga manusia kan. Manusia itu ada kelemahannya tetap. Seperti aku merawat orang-orang, tapi perawat juga manusia loh, dokter juga manusia loh gitu. Kalau gini, ada yang berkata kepada ayah aku kan seorang mantri ya, kok Pak Mantri bisa sakit sih, emangnya Pak Mantri itu robot apa? Kata aku yang suka ngebelain, apa aku itu kan manusia juga, dia juga bisa sakit gitu. Jadi sama aku juga begini. Hari ini, pagi ini aku sudah mengalami rasa, pertama kurang istirahat tidur, terus banyak hal-hal yang harus aku kerjakan tapi fisik kurang menunjang gitu. Jadi aku rasa cemas lumayan. Terus ada faktor lain lagi gitulah. Tapi semuanya, selebihnya aku harus menetralisir semuanya ya. Menetralisir semuanya, makanya aku mah selalu standby murotal gitu. Di sini itu adalah ujian hidup gitu. Nah, di sini untuk pagi ini, halo semuanya generasi muda Indonesia yang Umi cintai, aku bahasain Umi aja deh. Itu karena balita di sini bener-bener luar biasa. Aku juga sampai kaget kemarin. Aku bertemu balita yang baru aku kenal, terus dia duduk gitu. Terus seneng banget rasanya di dalam pangkuan aku, terus kayak gimana gitu ya. Dan itu apa namanya, sampai ke waktu aku umroh di dalam Masjidil Haram. Jadi balita itu duduk di pangkuan aku gitu, sampai ayo kita berfoto gitu. Jadinya intinya apa ya, emang udah aura aku disiniin balita. Terus kalau lansia juga aku juga heran ya. Terus aku juga suka malu aku kalau dipanggil Umi, katanya, padahal mereka sudah usianya udah sepuh dari aku, tapi bagaimana lagi ya mereka memanggil aku Umi gitu dengan panggilan itu. Ya sudah deh, aku
bersyukurlah. Di sini tuh berarti aku harus bersikap seperti apa kalau menghadapi lansia. Aku juga harus bersikap seperti apa kalau menghadapi usianya yang masih muda-muda. Dan aku juga harus bersikap seperti apa kalau menghadapi anak-anak balita gitu. Di sini kemarin tuh sempat ya aku juga mohon maaf ya, karena ada kekuatan-kekuatan yang sepertinya mengganggu balita dan agak-agak harus selalu aku menyarankan jaga jarak dulu sementara karena ada reaksi akhir zaman ini, ada reaksi-reaksi yang kurang bagus ya. Jadinya ya gitulah, mudah-mudahan semuanya ternetralisir kembali. Di sini akhir zaman ini ada istilahnya Allah menghadirkan seseorang yang saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Kalau seseorang yang mengingatkan dalam kebaikan kan sedikit tidaknya dia mengetahui harusnya mengetahui tentang keagamaan sedikit tidaknya ya gitu. Setidaknya punya pondasi gitu ya. Kalau perawat kan pondasinya kan punya dasar keperawatan, terus skill talenta gitu, yang kan ada juga yang punya sertifikatnya lebih tinggi, ijazahnya sekolahnya lebih tinggi dari aku tapi skillnya kurang gitu. Di situ ya tidak menjamin juga. Di sini qadarullah berbalik lagi ke rezeki masing-masing ya, garis tangan gitulah intinya. Waktu aku kerja di LKJ ya, jadi aku dari daerah, dari keluaran D3 tapi langsung keterima jadi asisten dokter kan. Ada yang lulusan UHAMKA S1 tapi dia keterimanya di pendaftaran dan di pendaftaran terus gitu. Jadi aku juga berpikir ternyata tidak semuanya, misalkan aku udah ijazah S1 gitu ya, harus kerja sesuai dengan itu, tidak juga ya. Di sini berbalik lagi ke garis tangan gitu. Tapi di sini juga tetap yang terpenting itu akhlak, budi baik. Kenapa orang bisa suka? Karena kita punya akhlak yang baik, budi baik. Terus berusaha untuk menjadi takwa dengan memperbaiki diri ya. Karena untuk takwa itu kan kalau tanpa berusaha belajar memperbaiki diri mah tidak akan menjadi takwa gitu. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri, istilahnya begitu. Jadi aku akan ini lagi. Jadi kalung umroh ini begitu berharga. Semua barang-barang umroh berharga bagi aku. Benar-benar luar biasa ya. Itu benar-benar luar biasa ya. Jadi ya kalau dibilang begitu berharga, melebihi perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini ya. Jadi semua barang-barang umroh aku tuh memberikan petuah bagi aku, sehingga ketika aku pulang umroh itu Ibu Umi minta itunya dong, katanya minta tasnya. Aku nggak punya tas travel itu kan, dari travel udah aku kasih. Terus ada tetangga aku yang mau umroh tapi tidak jadi, akhirnya ya udah sebagai pengobat kerinduan kamu pada Baitullah ya, aku kasih itunya gamis batik aku gitu. Jadi mereka itu meminta kalau kita pengobat. Jadi pengobat aku pingin ke sana ternyata tidak jadi, katanya ya gitu ya. Terus uangnya dikemanain? Disumbangin ke masjid. Kata aku tuh jangan seperti itu juga kali. Kalau udah berniat umroh itu harus dilaksanakan ya, maksudnya kan belum pernah gitu. Jadi dia berniat baik, orangnya